Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di acara Katalog Pro. Dan kali ini Katalog Pro mempunyai program baru yang bernama Focus Series. Jadi Focus Series ini kita akan membahas secara detail tentang salah satu kategori material gitu ya. Dan kebetulan untuk kali ini Focus Series ini kita akan membahas salah satu material untuk fasad yaitu ACP. Dan seperti yang sudah didapatkan informasinya oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di sesi pertama ini kita akan membahas sebuah material ACP dan kita disupport juga oleh Alukubon yang akan membahas tentang mastering composite panel with expert insight. Jadi nanti teman-teman atau Bapak Ibu akan bisa dapat lebih lagi pengetahuan tentang pemanfaatan ACP dan juga bagaimana sih memaksimalkannya di proyek-proyek yang sedang kita kerjakan seperti itu. Dan tidak lupa, karena kita membahas tentang fasad, kita bekerja sama juga dengan Pravi yang nanti akan ada ketua dari Pravi yang di sini kita akan undang untuk membuka acara kita. Kurang pas gitu ya kayaknya kalau kita tidak mengundang ketua dari Pravi untuk membuka acara kita dan memberikan sepatah dua patah kata di sesi hari ini. Kita sudah kehadiran Pak Fibra. Selamat siang Pak Fibra. Selamat siang Pak Bayu. Terima kasih. Silakan Pak Fibra. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah terlibat di acara ini. Saya lihat juga pemirsanya sudah lebih dari 60 ini. Terima kasih ke Katalog Pro ya yang sudah bekerja sama dengan Pravi dari awal Pravi 2-3 tahun yang lalu gitu, dan kami merasakan bahwa platform webinar yang berupa sharing mengenai produk ini sangat penting untuk perkembangan fasad engineering khususnya di Indonesia. Saya boleh share screen ya? Boleh, silakan Pak. Oke. Saya Fibra Relianto dari Perkumpulan Ahli Fasad Indonesia akan memberikan awalan saja pembuka gambar besarnya mengenai kenapa kita membahas Alukobon, kita membahas mengenai material dan bekerja sama dengan Katalog Pro. Fasad engineering itu merupakan ilmu yang cukup baru ya, disiplin yang baru dengan meningkatnya gedung secara vertikal, kemudian aspek dari fasad itu yang sangat kompleks, baik dari estetik, structural integrity, sustainability. Sekarang akhir-akhir ini mengenai isu sustainability bukan hanya tren tapi sudah merupakan keharusan. Ini semua tidak bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu. Jadi dari kami yang bergerak di fasad ini itu multidisiplin, bukan hanya dari arsitek, banyak kami dari sipil maupun background mechanical, bahkan background yang lain. Dan material merupakan satu unsur utama dari fasad yang perlu dipelajari secara sungguh-sungguh, karena kita lihat banyak arsitek-arsitek top gitu ya, Norman Foster, Frank O'Gary, Zaha Hadid, itu pasti mereka menguasai material tertentu dengan sangat mahirnya gitu. Dan dari fasad yang kompleks ini, fasad itu banyak stakeholdernya ya. Jadi kita nanti akan banyak bertemu dengan arsitek dan konsultan, building owner, kemudian authority, education, contractor, semuanya berkepentingan, dan terutama industri dan manufacturer ini, Alukobon misalkan, itu kita mendapatkan know-how technical yang paling baru itu biasanya kita dari industri yang memberikan material-material baru. Nanti mungkin dari series ini dari para pembicara, Pak Henry yang sudah saya kenal puluhan tahun, baik Pak Aryadi, nanti bisa diskusinya lebih dalam lagi. Dan sekarang ini kita di konteks kita berbicara dengan industri dan manufacturer. Kemudian Pravi sendiri kita ada beberapa agenda ya, beberapa program kegiatan, baik itu seminar, modul pendidikan, kunjungan proyek, kunjungan workshop. Itu nanti silakan yang tertarik untuk lebih dalam mengenal Pravi bisa nanti kontak ke Katalog Pro juga nanti atau follow dari IG Pravi. Kemudian
Ini program organisasi sebagai contoh, kita secara reguler punya pendidikan FASAT ya, baik itu yang bekerja sama dengan manufacturer atau dengan pabrik, bahkan dengan pihak universitas. Dan salah satu program kami yaitu untuk mendorong dan didorong oleh IAI Jakarta ya, pada waktu awal-awal itu kita punya pedoman desain selubung bangunan, dan program-program ini di tahun 2025 berikutnya kami akan konsentrasi ke 3 program ini: sertifikasi, pendidikan, dan regulasi. Regulasi salah satunya mendorong yang desain guide tersebut untuk bisa diadopsi menjadi SNI. Kemudian sertifikasi sendiri kita berusaha bidang fasad engineering ini mempunyai SKKNI, dan tentu saja pendidikan dengan berbagai universitas kami bekerja sama. Kemudian profesi membership itu nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok ini. Itu program kami. Kemudian next program kami yang terdekat adalah kami akan ada seperti talk show gitu ya mengenai fasad design guide ini nanti di 3 Juli di ICE BSD. Silakan mendaftar melalui link Pravi. Kemudian kita juga akan ada acara CTBUH 2025 yang nanti kita bekerja sama dengan CTBUH juga. Itu acara terdekat kami, dan saya yakin acara seperti ini akan sangat bermanfaat, dan nanti diskusi-diskusi yang dihasilkan akan sangat bermanfaat untuk pemahaman kita mengenai fasad secara keseluruhan. Terima kasih Mas Bayu waktunya, dan terima kasih Pak Henry, Pak Aryadi. Semoga lancar acaranya. Terima kasih. Terima kasih Pak Febri. Jadi seperti itu opening speech dari Pak Febri sebagai Ketua Umum Pravi. Terima kasih Pak Febri, dan terima kasih Pravi sudah mensupport acara kita. Dan mungkin kita akan masuk ke dalam sesi yang akan kita mulai. Jadi seperti yang Pak Febri sampaikan, jadi memang informasi terupdate itu pasti akan didapatkan langsung dari sumbernya. Dan kita di sini sudah ada kehadiran Alukobon, tapi sesi hari ini Katalog Pro tidak sendiri. Jadi hari ini kita kehadiran Pak Arya Limansa Gita. Beliau adalah Advisor Divisi Construction and Project Development Sinar Primera Group. Selamat siang Pak Aryadi. Siang Pak Bayu, siang Pak Fibra, siang Pak Henry. Baik. Dan juga di sini pasti kita akan kehadiran vendor material yaitu Alukobon, yang hari ini kita kehadiran Pak Henry Lim. Beliau adalah Country Manager untuk Indonesia dan Brunei ya Pak, untuk Alukobon. Iya, benar. Oke. Indonesia dan Brunei. Luar biasa Pak Henry. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung memberikan kesempatan Pak Henry untuk bisa share tentang material ACP yang biasanya memang itu sangat erat hubungannya dengan pekerjaan fasad ya Pak. Silakan Pak Henry. Ya, oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Henry dari Alukobon Indonesia. Saya itu Country Manager untuk Brunei dan Indonesia. Tapi memang lebih fokus di Indonesia karena Indonesia memang cukup besar ya, proyek-proyeknya lebih banyak. Oke, pada hari ini aku akan coba share sedikit tentang Alukobon. Aku boleh langsung share ya Pak ya? Ya, silakan Pak Henry. Boleh ya, oke. Pak Arya, jadi nanti kalau ada yang ngeganjel silahkan langsung jump in dan memberikan tanggapannya dari paparan Pak Henry. Silakan Pak Henry. Dari slide pertama kami yaitu Alukobon 50 years and more. Jadi Alukobon itu sekarang sudah hampir 55 tahun kita di produk ini sudah ada, dan bukan produk baru lagi ya di material bangunan. Oke, untuk sesi fokus ini memang rencana Alukobon akan presentasikan jadi 3 bagian, yaitu kita ada seri fokus 1 itu Alukobon, seri fokus 2 nanti, seri fokus 2 itu Alukor, dan sesi fokus 3 itu nanti adalah Alukolux. Jadi Alukobon itu adalah aluminium composite panel, Alukor itu nanti honeycomb and corrugated panel, dan Alukolux itu adalah solid aluminium panel.
Itu adalah 3 material Alucobond yang terbaru saat ini, khususnya Alucolux dan Alucor, yang mungkin banyak orang belum pernah tahu. Itu yang nanti kita coba hadirkan ke Katalog Pro supaya mungkin bisa dipelajari atau digunakan untuk gedung-gedung di Indonesia. Oke, sedikit saya langsung masuk tentang Alucobond. Jadi tentang 3i Composite. Jadi 3i Composite ini perusahaan internasional. Kita itu adalah perusahaan dari Switzerland dan kita adalah perusahaan komposit spesial khusus memproduksi komposit material. Jadi bukan hanya bangunan, tapi juga untuk display, untuk material-material display itu material-material untuk reklame, terus material-material yang terbuat dari kertas komposit. Dan segala jenis model yang bisa dipakai untuk printing. Jadi bisa untuk reklame kayak bikin reklame di shop atau di shop-shop ya, atau di mall gitu. Dan kita juga ada perusahaan untuk memproduksi kayu balsa itu di Papua Nugini. Kita ada plantation, salah satu plantation terbesar di dunia untuk kayu balsa. Dan kita gunakan untuk membuat wind blade dari wind energy. Itu untuk blade-nya itu kita dibikin oleh Alucobond. Dan juga kita juga ada perusahaan untuk core material, yaitu material-material yang
khusus maksudnya komposit dari jenis macam-macam ya. Core-nya bisa juga kayak alukobon itu menggunakan core FR, menggunakan core kayu, menggunakan core aluminium sendiri, stainless steel dan sebagainya. Jadi kita adalah perusahaan spesial untuk komposit. Kita punya 4.000, sekarang udah lebih 4.400 lebih karyawan di seluruh dunia, ada di Eropa, Amerika, Asia, dan juga kita punya kantor hampir di setiap negara ada kantor. Juga kita ada kurang lebih produk material yang produk kita produksi itu brandnya udah hampir 42 brand atau lebih. Untuk Indonesia memang saya di divisi architectural, jadi saya khusus menjual material-material architectural saja. Salah satu flagship produk kami adalah alukobon, yang mungkin hampir semua orang kenal alukobon, khususnya arsitek-arsitek. Karena produk alukobon itu sudah ada di Indonesia 35 tahun. Dan kita juga ada alukor, yaitu honeycomb panel, yang seperti ini, yang di gambar ini. Dan juga ada alukolux, ya. Jadi alukor juga ada alukor, juga ada aluminium solid panel, jadi terbuat dari aluminium utuh, flat, dan bisa bentuk, bisa di perforation dan sudah dicat di atasnya dengan PVDF atau FFPE. Oke, perusahaan kami juga di 3A Composite ini ada 3A Composite Group itu di bawah kepemilikan dari Swiss Technology. Kita adalah perusahaan terbuka di Swiss, jadi bisa langsung dilihat financial report dan sebagainya. Walaupun ada perusahaan terbuka. Oke, saya langsung masuk ke alukobon. Sejarah kami, sejarah 3A Composite. Kita adalah pencipta pertama aluminium komposit di dunia. Jadi yang pertama menciptakan, yang pertama mendistribusikan dan memproduksinya dengan nama alukobon. Kita lakukan pertama kali risetnya bersama dengan BASF. Mungkin semua orang tahu BASF itu ada perusahaan bahan kimia cukup ternama juga di dunia. Nah, terus itu 1968, terus 1969 kita memproduksinya di Jerman. Kita diriin pabrik di Jerman khusus untuk memproduksi alukobon. Terus 1979 ketika market sudah bisa menerima produk kami dan terus berkembang, mulai banyak permintaan, kita diriin juga di Kentucky, USA. Kita dirikan pabrik besar di sana untuk benua Amerika. Terus kita selanjutnya diriin juga di Cina, 1999 itu pabrik kami sendiri juga di Cina. Terus tahun 2007 kita dirikan pabrik di India. Jadi semua ada pabrik alukobon sendiri dan bukan dimiliki atau di OEM dengan orang lain. Oke, alukobon saya langsung masuk aja. Feel the rhythm. The spirit of life. We're storytellers. A simple idea is our essence, and inspiration is our first step towards creativity. We worked hard to create a brand, a trusted brand that became global. Not just a unique material, but a full experience. Durability is what we build. Functionality is what we seek. And beauty is what we leave in the world's memory. For 50 years, we build for people. Alukobond, next and beyond. Oke, nah untuk kali ini saya akan spesial bahas tentang alukobon, khususnya untuk how to choose aluminium composite. Karena selama ini saya melihat bahwa sangat banyak aluminium komposit di Indonesia dalam segala brand dan segala jenis tipe, segala jenis spesifikasi. Tapi banyak dari pengguna belum tahu apa sih kegunaannya dari semua spesifikasi, dan ada yang murah, mahal, ada yang tebal, tipis, dan sebagainya. Itu apa kegunaannya. Untuk kali ini saya coba tampilin how to choose alukobon di how to choose aluminium composite.
Oke, untuk ACP kita itu harus mempertimbangkan itu adalah ada 6 hal, yaitu skin thickness, panel thickness, alloy, hand finish, core material, sama lamination process. Jadi skin thickness itu adalah ketebalan dari skinnya. Jadi itu terdiri dari 3 material, yaitu atas itu skin aluminium, bawah skin aluminium, tengahnya karbon. Nah, kalau ini bisa macam, jadi tergantung penggunaannya dan pemanfaatannya. Nah, untuk penggunaan maka kita akan adalah skin aluminium 0,5, skin aluminium bawah juga harus 0,5. Jadi banyak dari material di luar sana itu demi mengejar murah, mereka menggunakan 0,5 di atas, menawarkan ke orang bahwa skin aluminium 0,5. Tapi kenyataannya di bagian bawahnya mereka tipisin menjadi 0,1, 0,21, atau 0,3. Jadi ini adalah untuk mereka mengurangi harga. Tapi apa efeknya? Tentu ada efeknya. Nanti akan coba saya masuk ke sini. Oke. Ini ada efeknya jika menggunakan material yang tidak konsisten penggunaan material skin aluminiumnya. Jadi sebelah kiri adalah lain. Sebelah kanan aku pun tetap bagus, rapi, lurus. Kenapa terjadi? Karena di skin aluminiumnya itu banyak produk itu sudah mulai pertama menipiskannya supaya lebih murah. Karena itu kan aluminium ya, aluminium itu kayak logam murni. Jadi kalau ditipisin Bapak nggak akan bisa lihat. Karena 0,5 kalau ditipisin nggak ada yang bisa lihat, 0,4, 0,3, 0,21 nggak ada yang bisa lihat. Susah untuk mengeceknya dan mengukur itu. Ada juga yang atasnya tetap bilang 0,3, 0,5 sesuai. Tapi di bawahnya diganti jadi 0,1, 0,2, 0,3. Istilahnya efek Boeing, efek cekung. Apa yang akan beresiko kalau digunakan di gedung, yaitu adalah tidak ada terpahan wind load. Tidak ada terpahan wind load, malah skin akan mereduce panel strength tersebut. Jika tidak sesuai dengan yang seharusnya dipakai. Kedua, tentu kalau mereka punya material yang sudah mereka akan menjalankan reduce besar panel. Dengan mereduce besar panel yang didesain, otomatis freedom dari si arsitek hilang. Karena arsitek atau desainer kan maunya tidak banyak garis dan sebagainya, tapi terpaksa harus ditipiskan, harus dikecilkan, gitu kan. Akhirnya arsitek malah diikat oleh si supplier. Padahal sebenarnya di Alukobon kita prinsipnya adalah kita coba men-support arsitek, men-support developer, supaya developer bisa mendapatkan gedung yang benar-benar sesuai yang mereka ingin desain. Oke, kedua itu alloy. Alloy itu di pasaran kita bakal banyak ketemu. Itu alloy itu ada alloy kita mulai dari 1100, 3003, 5005, 3105, baru 5005. Nah, kenapa ada begitu banyak alloy? Tentu ada pemanfaatannya, yaitu karena untuk membuat tempernya lebih bagus, ada yang buat supaya kekuatannya, strength-nya, ya. Tapi semua alloy dari aluminium itu ada kegunaannya. Kegunaannya kayak kita mau bikin sepeda, kita harus pakai alloy berapa. Kita mau bikin aluminium extrusion untuk jendela, itu alloynya harus di atas 6000, seri 6. Ya, atau di aluminium komposit itu alloy yang kita sarankan itu 5005. Itu yang kita sarankan, atau 3105. Itu yang kita sarankan karena mengandung magnesium di dalam alloy tersebut. Tujuan magnesium itu buat apa? Untuk menjaga supaya tidak terjadi korosi pada aluminium. Nah, efeknya seperti ini. Yaitu ya, kenapa harus ada alloy dengan magnesium? Kenapa? Karena di Indonesia itu cukup banyak polusi. Terus beberapa gedung juga ada yang dekat-dekat laut, ya. Nah, itu akan ada resiko polusi, apalagi gedung-gedung yang dekat-dekat industri.
Sehingga kita sarankan material-material yang digunakan khususnya aluminium itu harus memiliki alloy minimal 3105 atau 5005 supaya mencegah terjadi korosi. Nah, kita balik lagi, yaitu ketiga itu adalah lamination proses ya. Lamination proses itu tentu bagaimana sebuah material diproduksi ACP itu menggunakan sistem glue atau adhesif atau glue film yang benar. Bukan dengan cara yang model semprot, glue-nya disemprot terus baru dipres gitu ya, sehingga terjadi ada gelembung-gelembung udara di dalam. Efek dari gelembung udara di dalam jika tidak gunakan glue film itu dia akan nongol keluar, timbul karena dari angin atau gelembung di dalam itu akan berusaha untuk keluar dari ACP, dari skin yang tertempel, sehingga melembung dan nanti dia akan keluar. Pak Henry, Oke. maaf, saya interupsi Gimana? sedikit, mungkin nanti Pak Arya Boleh. juga bisa menambahkan. Saya itu penasaran mengenai core-nya dari ACP Alukobon sendiri gitu ya Pak, atau ya bisa kita bilang kayak itu kan di tengahnya tuh kesannya kayak ada insulasinya gitu ya Pak. Sandwich. Ya benar. Ya, itu tipe atau core-nya itu mempengaruhi performance dari ACP juga nggak sih Pak? Sebetulnya itu jadi salah satu pertimbangan juga nggak sih Pak pada saat misalnya Pak Arya atau teman-teman Memilih. arsitek, desainer gitu ya, facade engineering memilih sebuah ACP gitu Pak. Mungkin benar sekali, Pak. Saya tambahkan Boleh? dulu mungkin dari Pak Bayu ya. Boleh Pak Randy. Ini menyangkut masalah tadi ya, misalnya ketebalan alloy itu sebenarnya menyangkut ke pengaruh pada tekanan angin pada saat bangunan. Mungkin bangunan yang tepat lantai, 5 lantai itu kadang-kadang nggak terasa. Tapi udah bangunan tinggi itu sangat terasa. Yang mungkin yang gambar-gambar tadi Pak Henry utarakan itu terjadi mungkin di bangunan 5 lantai ke atas. Jadi pilihan seorang arsitek kalau 5 lantai ke atas harus yang cari yang lebih baik dan sebagainya. Kayak gitu mungkin Pak Bayu. Nah terus kalau dari standarnya sendiri itu sebenarnya adalah kekuatan single panelnya itu sendiri sebenarnya menambahkan kekuatan kerekatan supaya waktu dipasangkan itu tidak menentik. Mungkin itu ya Pak Henry ya. Benar sekali Pak. Ya, Benar gitu. sekali salah satunya. Ya, benar sekali. Jadi dia tidak jadi wavy karena skin thickness yang dikurangin dan sebagainya bisa juga. Alloy juga bisa mempengaruhi Pak. Gitu Pak Bayu. Jadi sandwich itu Oke. gunanya buat untuk ketahanan buat satu single panel gitu. Yang pengalaman saya melihat kayak gitu. Terus juga mungkin dari segi tadi selain ini kan 6 inti untuk memilih ya Pak Henry ya. Mungkin baru 3 Ya, kan tadi. benar. Mungkin Pak Henry bisa ngulas lagi 3 lagi. Sehingga habis itu mungkin saya kasih sedikit evaluasi. Boleh Pak. Ya silakan. Kita balik ke core ya Pak ya. Ya. Jadi core itu memang komponen sangat penting karena core itu adalah apa yang mengisinya ya, material tersebut isiannya apa gitu. Jadi di dunia arsitek atau dunia ACP juga itu banyak orang mulai concern tentang fire gitu, tentang fire bangunan ya. Kita udah sering berkali-kali kejadian ada material ada gedung yang terbakar juga. Apinya menjalar dengan cepat sekali ya ke atas ya. Khususnya di Dubai, juga kejadian di Inggris dan di Indonesia juga ada. Jadi material ACP ini ada yang menggunakan masih polyethylene gitu atau warnanya hitam ini ya, tengahnya. Tapi saat ini Alukobon sudah menghilangkan material tersebut. Kita sudah tidak membolehkan menggunakan polyethylene di tengah core untuk posisi core-nya. Sekarang kita khusus di Alukobon hanya menjual fire retardant core atau non combustible core. Itu kita ada fire retardant core itu kelas B dan non combustible core itu kelas A2. Itu adalah mineral filler atau aluminium trioxide atau ATH yang kita bentuknya seperti bubuk dicampur dengan binder sehingga bisa dijadiin core buat ACP yang sudah fire retardant. Nah, selanjutnya selain core, tentu hal penting adalah paintingnya, paint finishnya. Jadi saya langsung cek ke paint finish. Nah,
Oke, jadi kalau pen finish, Alukobon sudah menggunakan PVDF atau PV, FFVE atau FFVE itu adalah material coating khusus outdoor atau khusus eksterior dan digaransi 20 tahun. Material tersebut kita ada menggunakan PVDF original dari Kinar 500 dan Hiller 5000 dan diproduksi oleh catnya, coatingnya itu diproduksi oleh PPG, Bakers atau Akzo Nobel. Jadi mereka semua adalah supplier kami yang memback kami untuk pengecatan. Kami hanya aplikatornya aja. Jadi kita punya mesin untuk mengapply painting tersebut ke coilnya, coil mentah gitu. Jadi Alukobon punya mesinnya. Jadi selain kita tidak hanya jadi beberapa brand mengatakan saya punya pabrik ACP, tapi sebenarnya mereka tidak memproduksi coil mengecatnya. Mereka hanya menempel aluminium dengan core-nya. Tapi kalau Alukobon tidak, Alukobon termasuk dari coil, paintingnya sampai penempelannya itu semua dilakukan oleh Alukobon semua. Jadi terkontrol produksinya dan dijamin kualitasnya dari A sampai Z dari material tersebut. Jadi bukan setengah-setengah pabrik kami. Ada beberapa hanya beli aja coilnya di luaran, terus habis itu mereka tempel di sini, terus bilang bahwa mereka sudah produksi ACP. Itu bukan, itu hanya assembling ACP, bukan produksi ACP. Mungkin sedikit menanya Pak Henry. Kebanyakan arsitek nanya ya, kalau ini kan cat, masalah cat tuh kadang-kadang pengennya ada, wah saya pengen warna khusus, apakah bisa dilayanin atau ada kadang-kadang ada matte sama gloss tuh. Itu kira-kira dari guidance dari Alukobon mungkin harus diberikan sedikit gambaran sama arsitek, karena arsitek kan pengennya sesuatu desain yang unik biasanya tuh. Nah itu mungkin ditambahkan. Oke. Kalau di Alukobon bagusnya adalah Alukobon itu bisa mengakomodir semua Pak. Jadi contoh ada arsitek nih saya mau warnanya nggak ada di katalog. Saya mau dari RAL color, atau punya contoh warna sendiri. Kita bisa matchingkan colornya persis seperti itu. Bahkan bukan hanya warna polos. Warna yang tidak polos pun seperti warna batik, warna tekstur batik atau warna wood look, stone look yang benar-benar dari stone, Bapak kasih ke Alukobon, Alukobon bisa bikinin persis seperti itu nanti. Jadi kita benar-benar hampir bilang unlimited ya warnanya. Kalau glossy-nya kita dari standar glossy-nya nanti dari arsitek atau desainer itu boleh kasih tahu kita. Saya mau agak stick nih. Saya mau ada gloss nih sampai ada cerminnya, ada rasa cerminnya bisa lihat muka saya. Atau buram-buram aja tapi jangan kelihatan muka saya gitu ya. Bisa. Kita bisa lakukan itu supaya benar-benar hasil dari pewarnaannya itu seperti yang diinginkan oleh arsitek sama desainer. Jadi aman, Pak. Mungkin ada batasan produksi gitu. Mungkin kalau misalnya tiap warna kan kadang-kadang satu batch tertentu pada batasan kuotanya gitu. MOQ ya, Pak ya. MOQ-nya ya minimal Ya, produksi ada pasti Pak. Pasti saya ada arsitek Pak. juga paham kalau bikin bangunan dengan luas tertentu takutnya belang kan. Ya. Oke, kalau minimal quantity ada yaitu 500 sampai 800 meter persegi itu untuk untuk warna-warna khususnya. Tapi tentu nanti kita akan lihat ya per warna Pak ya. Jadi nggak semua warna sama MOQ-nya. Ada yang MOQ-nya agak banyak, ada yang memang tidak perlu terlalu banyak MOQ-nya. Kita tentu akan kocokin catnya dulu, kita bikin sampel dulu, berikan ke arsitek atau owner. Nanti owner lihat, oh saya suka, baru kita produksiin dan kita kasih tahu MOQ-nya biasa Pak. Gitu. Kira-kira kejawab ya Pak Aryadi. Sedikit menambahkan pertanyaan Pak Arya, Pak Henry. Nah, itu tadi kan kalau arsitek sukanya custom gitu ya, desainer sukanya custom. Nah, bener. Biasanya Alukobon itu dan biasanya memang banyak company gitu yang mereka ngejar corporate color gitu Pak Henry. Nah, itu biasanya dari Alukobon sendiri itu bisa bisa memberikan bukan mungkin semacam guarantee gitu ya Pak. Ini
tidak diproduksinya masih ada sampai kurun waktu berapa lama Pak gitu. Jadi sewaktu-waktu misalnya ada perbaikan gitu ya, mungkin beberapa panel atau mungkin ada kerusakan, akhirnya kita mau pesan lagi ke Alukobon, itu seperti apa Pak gitu? Apakah ada jangka waktu Oh, tertentu oke. sebuah material dari Alukobon itu di stop produksinya, atau memang ya selama warna itu sudah di lock di sistemnya Alukobon itu bisa diproduksi kapan aja gitu Pak? Diproduksi lagi. Ya, benar sekali Pak. Kalau untuk Alukobon, kita bisa matching color sesuai corporate color dari semua perusahaan ya, masing-masing sesuai mereka punya coding. Nanti biasa mereka kasih kita coding CMYK-nya atau RGB-nya dan sebagainya. Kita bisa produksiin pokoknya sesuai MOQ tentunya. Nah, untuk produksinya sih nggak ada masalah Pak. Maksudnya, sekarang udah produksi selesai, nanti setelah 5 tahun lagi atau saya ada lagi brands yang di tempat lain, saya mau bikin lagi, bisa. Tinggal kasih tahu kita, karena kita udah tahu ya, itu untuk corporate siapa, brand, nama PT-nya atau nama brandingnya, itu kita bisa produksi ulang lagi, nggak ada masalah. Gitu. Iya. Kita bisa buatlah persis seperti yang sebelumnya gitu, kayak Jaguar gitu, kita ada showroom Jaguar yang sering pakai kita, itu ya kita ulang-ulang. Kalau dia ada brand baru ya kita supply lagi material tersebut. Oke. Berarti aman ya Pak ya? Aman Pak. Masih Aman. ingat tentang corporate color, itu kadang-kadang corporate color itu kodenya hex Pak Henry, ada kendala nggak hex terhadap tadi yang RGB dan kayak RGB, CMYK bisa, hex memang agak susah, tapi biasanya kalau memang seperti itu mungkin ada potongannya dari mereka Pak, potongan sampel. Soalnya seingat saya Kecil. kalau corporate color itu rata-rata mereka mencatatkan dalam dalam hak cipta dan sebagainya itu pakai kodenya hex. Ya, hex Pak, hex agak susah, nggak bisa. Biasanya kita harus tahu Itu Pak Bayu. CMYK. Seingat saya begitu, kalau corporate color itu Ada khusus gitu. ada dia memberikan kode cipta hak ciptanya itu dan kode hex gitu. Gitu Pak Bayu. Iya. Ada Berarti- konverternya Pak Aryadi. Oke. Dari hex di convert ke RGB ataupun kode yang lain. Ya benar Pak, benar. Bisa juga kayak itu. Tapi kadang-kadang supaya benar-benar sama, kita biasanya sih memang minta sampel sih Pak, sampel kecil gitu. Nanti kita matchingin color itu langsung jadi benar-benar persis. Karena biasa kalau corporate color kita agak takut juga, beda sedikit aja bisa bukan corporate color dia lagi nanti. Betul. Jadi harus benar-benar persis sekali gitu. Gitu Pak. Ya lanjut Pak. Jadi, saya lanjutkan ya Pak. Jadi ini ada contoh lah, kalau pakai Alukobon kita akan tetap bagus, tapi kalau pakai merek lain kenapa bisa lotok, kenapa bisa beda warna, atau bahkan belang-belang antara satu panel dan panel lainnya, itu adalah efek dari penggunaan atau penggunaan material PVDF yang salah kadang-kadang. Jadi sekarang mungkin jarang orang kasih tahu Bapak kalau PVDF itu sekarang ada yang palsunya Pak. PVDF itu sekarang ada yang non original PVDF dan sudah mulai banyak digunakan di mana-mana. Jadi mereka bukan langsung dari Kynar 500 atau dari BPG, tapi dari merek lain. Jadi susah untuk membedakannya mana PVDF original dan tidak original. Tapi saran kami adalah setiap industri seharusnya punya sertifikat dari BPG dan sertifikat dari Kynar 500 yang bisa ditunjukkan kepada owner atau arsitek Pak. Nah itu ya, selain itu juga paling sering saya temukan juga adalah penggunaan material yang bukan digunakan menggunakan ACP dengan sistem painting yang bukan PVDF dan FFVE, tapi menggunakan jenis painting lain yang seharusnya dipakai di interior tapi dipakai di eksterior. Dipakai di eksterior, dari interior dipakai di eksterior. Gitu Pak. Itu juga sering sekali di Indonesia dengan warna dark grey-nya kok bisa jadi putih gitu. Padahal nggak mungkin terjadi seharusnya gitu, kalau penggunaannya benar. Gitu. Oke, ini saya sedikit tampilin tentang sistem coating. Jadi sistem coating itu ada yang sistem coating eksterior, ada sistem coating interior. Jadi sistem coating eksterior itu adalah PVDF, FFVE, dan SDP.
SDP itu adalah modified polyester. Jadi masih kandungan polyester, chloralclose 500,000. Nah, dia punya kelebihannya sendiri-sendiri tentunya. Jadi ada yang UV resistannya tinggi seperti PTF, flexibility yang bagus, corrosion resistannya bagus, jadi dia bisa menutupi semua, jadi tidak berpori. FPP juga bagus sekali untuk eksterior. Tapi ketika udah masuk ke SDP, UV resistance sudah mulai turun, corrosionnya juga nggak bagus banget, dan flexibility-nya juga kurang. Gitu. Apa itu flexibility? Flexibility adalah ketika dicat di permukaan ACP, tentu ACP itu tidak digunakan hanya flat aja. ACP biasanya orang grouping, habis itu ditekuk. Nah, ketika ditekuk, sebuah cat itu harus fleksibel. Banyak cat-cat yang tidak fleksibel sehingga ketika ditekuk dia langsung patah. Gitu. Nah, itu biasanya pasti bukan menggunakan PVDF dan FFVE, mungkin menggunakan material lain yang bukan PVDF dan FFVE, sehingga ketika ditekuk dia patah catnya yang patah, bukan ACP-nya, bukan aluminiumnya. Kalau interior tentu banyak polyurethane, silikon polyester. Ini adalah sistem pengecatan yang hanya boleh digunakan di interior. Nah, masalahnya beberapa brand menawarkan ACP mereka ada ada interior dan eksterior. Nah, ini agak riskan karena kontrolan dari project manager, pengontrolan dari owner terhadap material yang datang itu sangat susah dibedain. Sehingga di Alukobon kita hanya membuat dua sistem coating, yaitu PVDF dan FFVE, dan dua-duanya ada eksterior. Sehingga untuk menggunakan aluminium kompos Alukobon nggak usah khawatir, kalau udah beli memang asli Alukobon, mau digunakan di interior mau digunakan di eksterior itu udah pasti aman. Tapi ada beberapa brand tentu Bapak bisa ketukar karena nggak bisa dibedain. Mungkin saya tambahin nih Pak Henry. Yang saya bedain dengan pemakaian Alukobon brand lain itu kalau kita nge-groove. Kalau nge-groove itu cat Alukobon itu rasanya tidak terlalu rusak ya dibandingin yang lain. Kalau nge-groove mungkin ada guidance juga mungkin dari Pak Henry. Kedalaman groove juga mungkin terkait dengan ketahanan dari cat ini juga. Benar, kalau itu dari sisi fabrikasi ya Pak. Kalau ini kan dari sisi coating ya, dari sisi coating. Tapi kalau grup itu dari sisi fabrikasi, memang ada ketentuan Pak. Kalau untuk fabrikasi, yaitu kalau untuk yang 4 mili, maka dan skinnya 0,5, maka grupnya itu harus disisain 0,8. Harus disisain minimal 0,8 minimal. Kenapa 0,8? Karena 0,5 itu skinnya, terus sisanya sekitar 0,3 ya kan, itu adalah masih ada core-nya, jadi nggak hanya di grup itu jangan sampai kena ke skinnya. Nah, banyak dari aplikator kayak menggunakan hand router. Gimana Pak Ari? Nggak kaitannya dengan catnya itu, rasanya saya ngelihat kan ada sesuatu kalau dengan ketebalan dari mesin routernya sendiri itu kadang-kadang jadi flek di catnya ya. Seharusnya sih nggak pengaruh ya Pak. Kalau PVDF benar-benar digunakan PVDF nggak akan pengaruh Pak. PVDF itu flexible bending Pak. Jadi dia harusnya tidak akan timbul kayak putih-putih kalau ditekuk. Kalau ditekuk kan biasa ada putih-putih ya catnya. Ya betul. Harusnya tidak terjadi. Harusnya ditekan mesin router juga begitu. Iya, harusnya tidak terjadi. Kalau ditekan ataupun ditekuk dia nggak boleh timbul putih-putih di garisnya itu. Nah, kalau itu saya agak ragu kalau sampai ada kejadian seperti itu, biasa pasti bukan PVDF yang dipakai. Antara dia tidak menggunakan non-original PVDF, menggunakan non-original PVDF, atau mereka menggunakan polyester atau polyethylene ini, PU atau SDP. Karena dia lebih keras, Pak. Bapak lihat di flexibility-nya ini. Ini flexibility yang dia turun banyak. Jadi dia lebih keras coating-nya. Gitu, Pak. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Jadi kalau PVDF kita compare PVDF dengan warna-warna lain untuk changing color-nya berdasarkan hasil tes kami. Jadi dalam 10 tahun prosesnya PVDF itu changing color-nya itu secara generasi itu nggak jauh, nggak sampai 2.
Tapi yang sistem painting lain itu udah lewat D5 semua secara general. Berarti kalau lewat D5, ini batasnya 5 ya Pak. Kalau lewat D5 itu kemungkinan secara awam orang sudah bisa bedain perbedaan color-nya dalam 10 tahun. Jadi dia akan kelihatan perbedaannya. Kalau warna dark gray dia akan jadi agak light gray gitu. Karena secara awam udah bisa membedakan ini perubahan warna atau luntur. Itu udah pasti akan kelihatan Pak. Oke. Terus gimana Pak? Pak Hendrik, maaf, saya menarik menanggapi yang coatingan PVDF dan apa tadi Pak? Satu lagi Pak yang dipunyai polyester. Iya. Nah, biasanya kan sebagai konsultan VE ya Pak. Biasanya sebagai konsultan gitu kan kita harus merekomendasikan beberapa brand gitu ya Pak. Nah, Benar. itu seperti yang Pak Hendrik sampaikan, sebetulnya konsultan itu boleh nggak sih Pak? Maksudnya kalau tadi Alukobon itu kan sudah aman tuh ya, kalau misalnya diminta sertifikasi coating PVDF dan Pasti ada. FE-VE-nya itu pasti ada gitu. Dan itu Pasti ada. sebetulnya itu bisa kita terapkan untuk vendor yang lain nggak Pak gitu? Dan apakah Silakan aja sih. Sebenarnya itu kan umum ya. Mm-mm. Ini standar umum. Sebenarnya yang saya jelasin ini itu standar umum Pak. PVDF, VVE, SDP itu bukan khusus Alukobon, tapi ini standar umum digunakan di pasaran. Factory lah ya, factory. Tapi yang digunakan Alukobon kita hanya gunakan 2 brand ini saja, PVDF dan VVE, sistem coatingnya. Oke, Karena dua ini yang terbest, paling bagus dari sisi sistem coating. Oke, berarti kalau Alukobon kita udah anggap aman lah untuk sertifikasinya gitu. Berarti tinggal sekali Pak. Yang lain saya ke yang lain. So, mungkin dari Pak Bayu yang penting tuh arsitek paham coating Betul, itu Pak. yang buat eksterior mana, buat interior mana. betul Jadi Pak itu ya. sebenarnya kadang-kadang suka salah karena ngelihat colornya bagus yang ini nih, Nah, dia lupa. Ya. Ya kan? Jadi Nah, ini buat interior atau udah eksterior? suka colornya dulu ya Pak ya. Suka Iya. colornya dulu tapi nggak nanya. Ini sebenarnya Itu sebenarnya Pak Bayu yang lebih. oke. Kalau untuk coating kayak gini emang umum, semua brand rata-rata punya. Ya. Oke. Ya. Baik, terima Tinggal, kasih Pak. Masih ya, Pak Bayu. Oke, saya balik lagi yang tadi catnya. Tadi saya udah jelasin tentang color changing. Terus ini saya sering presentasi. Checking itu sign retention. Sign retention itu mengkilatnya material cat gitu. Jadi kalau PVDF itu material cat perubahan mengkilatnya itu tidak terlalu signifikan. Kalau merek lain jenis coating lain itu dia signifikan sekali dalam 10 tahun akan kelihatan kayak dia butel, materialnya kok jadi kayak doff, padahal awalnya shining atau metalik gitu. Terus PVDF juga checking itu kayak kapur-kapur biasa kalau kita pegang cat ya, ada kapur-kapurnya gitu. Ini efek dari PVDF nggak banyak, tapi sistem coating lain itu lebih akan terasa. Berikut ini contoh-contoh ada brand yang terjadi yang saya foto-foto. Ini terlihat ya menggunakan ACP ataupun sistem solid panel ataupun apapun sistem paintingnya ya yang kita cerita itu tidak untuk eksterior, sehingga penggunaan dan pemilihan ACP atau aluminium faset yang salah itu akan berefek seperti ini nih. Jadi dia berubah warna nih, luntur dark gray-nya. Awalnya dark gray, dia sekarang jadi luntur tuh bagian sini. Nah ini juga tidak lihat, ini bagian depan masih agak bagusan, bagian samping udah luntur semua. Dark gray-nya udah jadi putih, gitu kan. Ini jelas-jelas ada sistem coating yang salah, penggunaan sistem coating yang salah pada fasad. Itu udah jelas sekali, kelihatan sekali. Contoh juga ini penggunaan coating yang salah, jadi warna antar satu modul dengan modul lain berubah. Ini tanda bahwa mereka tidak menggunakan PVDF, pasti menggunakan yang lain, mungkin powder coating atau sejenisnya gitu, atau mungkin stiker, I don't know. Tapi yang jelas tidak bisa tidak untuk eksterior. Jadi salah pemilihan material pada fasad itu akan merusak kita punya gedung
sehingga gedungnya jadi jelek, padahal udah desain bagus-bagus gitu kan, udah setengah mati nih desainnya, milih warna udah setengah mati, hasilnya dalam 2 tahun jadi kayak gini kan, sedih ya gitu. Nah, ini contohnya juga salah satu mall di Surabaya, itu warnanya paling lebih parah itu rontok. Rontok seperti yang tadi saya bilang bahwa penggunaan material alloy yang salah itu bisa mempengaruhi juga kerontokan karena dia rontok di keluar lepas PVDF-nya. Ini juga salah satu gedung di Tangerang City. Jadi juga sudah terlihat dari bagian atas dia mulai memudar warnanya, dari bagian tengah memudar. Ini bukan karena belum sempat dibersihin, ini adalah tanda bom paintingnya sudah memudar. Ini adalah padahal ngakunya dari brand yang memasang ini bahwa mereka sudah menggunakan PVDF, menggunakan garansi yang benar dari PVDF original, alurnya sudah benar, tapi kenyataannya kita bisa lihat. Jadi percuma mengatakan sesuatu yang itu karena menggunakan PVDF atau enggak, jika memang barangnya bukan itu pasti akan ketahuan Pak di kemudian hari gitu. Ini contoh Alukobon dari 2009, CMB Niaga Bintaro menggunakan Spectra Color, tetap signing Pak dari 2009. Ini saya baru foto ini di Gojek, berarti bukan tahun 2009 pasti. Ini masih baru, masih bagus, masih signing. Kalau merek lain ini sudah signingnya hilang, tapi kita punya masih signing, warnanya masih sama antara satu panel dengan panel lainnya. Di Indonesia juga dari tahun 2008 materialnya bagus, bersih, rapi, dan tidak ada perubahan warna yang signifikan. Itu adalah contoh gedung-gedung yang pakai Alukobon, udah pakai lama tapi tetap bagus. Ini Mulia Tower, Hotel Mulia dari 1998 malah, tapi panelnya masih bagus, masih kelihatan putihnya, masih digunakan sampai hari ini. Ini kurang lebih tentang coating. Saya jelaskan juga tentang produk kami. Alukobon itu punya 2 produk ACP, yaitu Alukobon Plus, yaitu dengan fire classification B, S1, D0. Oke, ini aku tekanin ke fire classification B, S1, D0. Kenapa kita tidak sebut B1 atau B2 gitu. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Jadi yang benar penulisannya adalah bukan B1, B2 itu salah. Yang benar adalah fire classification B1, D0. B itu ada classification-nya, S1 adalah speed test speed spread test-nya, spread problem test-nya. Terus D adalah droplet. Skin aluminium Alukobon Plus kita ada 0,5 dengan tengahnya itu ada core, mineral core yang tadi saya bicara bahwa ada fire retardannya. Terus thickness dari Alukobon yang bisa di order itu thickness 3 dan 4 mili. Dengan lebarnya boleh beberapa lebar, 1000, 1250, 1500, 1575. Jadi di pasaran mungkin orang taunya ACP itu kayak ukuran triplek, itu salah. Itu hanya distributor atau agen yang jualan seperti itu ya. Tapi karena mereka simpan stok, terus mereka jual sesuai apa yang mereka punya stok, sehingga memaksa arsitek atau konsultan untuk membeli sesuai itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau factory kita menawarkan banyak width gitu. Width yang kita tahu itu 1000, 1250, 157. Kenapa? Karena untuk memudahkan arsitek untuk mendesain, pertama, kedua, supaya waste-nya tidak banyak. Pada saat berdesain, waste-nya tidak banyak gitu loh untuk pemakainya. Terus panjangnya juga kita kasih fleksibel banget, yaitu dari 2,5 meter sampai 7 meter. Gitu, 2,5 sampai 7 meter itu fleksibel. Jadi bukan 2440 atau 4880 gitu. Itu membuat si arsitek bingung tuh. Wah, hanya punya panel itu aja mabok saya. Desainnya. Sebenarnya tidak. Jadi boleh pilih mau
Nanti kalau saya maunya buat 750 boleh, kita pesan 2750 boleh. Pilih, saya mau pilihnya di atas 5 Pak, karena saya pengen kolom saya tidak kelihatan garis-garisnya, bisa gitu loh. Jadi kolomnya full, tidak ada garis. Itu bisa dilakukan di Alukobon. Nah, terus kita juga punya produk kedua itu Alukobon A2. Produk Alukobon A2 adalah dengan file classification A2 S1D0 sama, klasifikasinya aja yang lebih tinggi yaitu A2. Materialnya ada material non combustible. Apa sih beda A2 dengan yang tadi Alukobon Plus? Alukobon Plus ini dia menggunakan mineral filler itu 70% core-nya. Kalau yang A2 itu dia menggunakan 92% core, mineral core. Itu pembedanya, sehingga otomatis yang A2 ini masuk klasifikasi A2 ini, maka dia punya resiko material ketika material ada terjadi kebakaran, material itu tidak menjadi penyebar api yang cepat. Jadi flame yang kena ke material ini tidak menyebar, dia tidak bisa merembet dan menjadi sumber makanan api. Sama dia punya product range juga, punya width yang macam-macam, length-nya juga macam-macam Pak, dari 2,5 sampai 7 meter. Nah, Wah, ya Pak. perlu dicas sepertinya Pak Henry. Nah, Pak Henry, saya langsung sedikit bertanya ya, mungkin Pak Arya juga mungkin juga bisa sharing pengalaman ya Pak. Kalau kita ngomongin core itu selain bisa punya teknologi tidak merambatkan api gitu, itu apakah ada performance untuk insulasi suaranya juga sih Pak sebetulnya Pak? Kalau pengalaman saya ya, mungkin memasang aluminium komposit, kalau untuk suara itu lebih ke arah satu sistem Pak, satu sistem fasadnya sendiri, bukan hanya satu material dari ACP, tapi satu sistem di mana gini, biasanya kan kalau untuk kulit bangunan ya, itu kan ada ketebalan tertentu dari pinggir betonnya yang paling tepi ya, namanya SO slab, sampai ke kulit terluar tuh ada berapa komponen yang harus diatur Pak, ada mineral wool, ada windows tool dan sebagainya, macam-macam tuh. Arsitek ataupun facade engineering biasa merencanakan sound reduction, begitu pula mungkin dari kacanya dan sebagainya. Jadi nggak bisa, pengalaman saya nggak bisa dari ACP sendiri untuk sound, harus satu sistem dari fasadnya itu sendiri. Mungkin itu sih tambahan saya. Satu kesatuan dari sistem yang lain gitu ya Pak Arya? Barengan di fasad itu sendiri. Oke. Kalau dari Pak Henry sendiri Pak, sebagai manufaktur Pak? Benar sih, seperti kata Pak Aryadi, ACP itu hanya satu panel paling luarnya saja dari bangunan Pak. Jadi ACP itu sebenarnya lebih ke visualnya ya, paling depan. Tapi kalau kita udah cerita insulation untuk suara, itu harus satu sistem sih memang. Jadi selain ACP, di bagian belakangnya sudah harus ada komponen-komponen lain ya, insulation dan sebagainya untuk mencegah suara masuk ke dalam ruangan. Gitu, Pak. Tapi kalau ACP karena dia cuma 4 mili, mungkin tidak tidak terlalu bisa menahan suara ya. Ya, kontribusinya tidak terlalu banyak. Kontribusinya kecil soalnya. Ya. Tapi yang mungkin Pak Henry bisa tambahkan juga gini, itu kan tadi ada yang A2 sama yang plus. Itu dari segi bending kan, arsitek kan senang yang lengkung-lengkung nih sekarang kadang-kadang. Nah, itu segi bendingnya beda atau enggak? Enggak Pak, sama Pak. Sama, bisa di bending, bisa ditekuk, bisa di ada guidance-nya mungkin berapa gitu radiusnya? Kalau untuk Alukobon itu kalau mau di bending, bukan di bending ya, kita sebutnya di curve ya, dibikin curve ya. Curve lah. Curve ya. Kalau dibikin curve itu kira-kira 10 kali ketebalan, berarti 40 mili Pak, R-nya, radiusnya. Ya, biar arsitek bisa punya kreativitas ya, lebih. Jadi kreativitas lebih. Jadi sebenarnya boleh bilang hampir balik ke Bali sebenarnya R-nya itu. Jadi bisa seperti itu Pak. Maaf, mungkin fleksibel sekali. Boleh menambahkan ya, nanti boleh, ini banyak arsitek bergabung dengan curve itu, lalu semuanya akan di curve itu.
Jadi material seperti kaca, metal yang dasarnya flat itu bisa di curve itu dalam batasan single curve ya yang bisa ya. Jadi material itu bisa di single curve gitu ya. Roll gitu ya prinsipnya gitu. Bisa juga itu curve-nya kedua arah gitu ya. Kayak kalau Bisa, kita kaca helm gitu itu curve-nya kedua arah. bisa. Ke horizontal ke vertikal. Nah, itu makin kompleks gitu. Tentu saja batasan material ini baik teknologinya itu nanti ujung-ujungnya akan cost gitu ya. Jadi Costly. makanya banyak sekarang desain-desain yang sifatnya parametrik atau freeform yang kompleks geometri itu facade engineering ini bekerja keras untuk membuat bentuk-bentuk yang double curve itu menjadi bentuk-bentuk yang single curve supaya dari segi konstruksi memungkinkan, nggak menuntut teknologi yang cukup tinggi. Memang double curve itu bisa dicapai gitu, tapi ya itu kembalinya berapa nantinya yang Harganya, Pak. hanya Berapa untuk harganya? istilahnya untuk mau asik gitu nggak taunya Ya keren, Pak. akan ya. Jadi itu pemahaman material itu single curve ya dan double curve gitu. Double curve. Itu akan sangat berbeda sekali. Terima kasih. Oke. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Fibra, Pak Aryan. Pak Henry, kita Pak, lanjutkan terima kembali. kasih masukannya. Ya, boleh. Mungkin saya lanjutkan ke fire test ya. Jadi mungkin banyak orang suka bertanya, terus saya biar bedanya ya fire retardant, material fire retardant. Semua orang aku fire retardant. Tapi saya tahu dari mana itu benar-benar fire retardant. Nah, sebenarnya memang agak susah ya di ACP itu membedakan fire retardant secara visual. Itu kita nggak bisa, atau menggunakan tes simple pun agak susah sebenarnya. Tapi beberapa tes ini adalah tes yang kami sarankan biasa untuk arsitek dan developer untuk ditulis di spesifikasi. Karena tes ini sebenarnya ini bukan tes untuk ACP aja ya, ini tes untuk gedung gitu atau building ya. Jadi ada 5 tes, 1, 2, 3, ya ada 5 tes. 5 tes ini dari ASTM, BS, IN, NFPA, ya mereka mempunyai sistem tes yang berbeda-beda. Tapi kami sudah memiliki semua sertifikat ini. Tapi setelah itu kita baru lihat bahwa ternyata setiap tes ini tidak ada satupun yang benar-benar mengetes secara keseluruhan kebutuhan material yang bisa menyatakan bahwa secara metodologi tes ini memenuhi 5 kriteria ini. Jadi untuk menyatakan sebuah material building itu fire retardant, itu dia harus harus dilakukan tes flame spread. Dia juga harus dilakukan smoke emission test, burning droplet, safe extinguisher. Safe extinguisher ini penting sekali karena apakah material tersebut setelah dibakar terus kita matiin sumber api, apakah material itu masih terus terbakar? Nah, itu pertanyaan yang sering orang lupa. Jadi semua orang sebut material fire retardant, tapi setelah saya bakar memang nggak memang kelihatan fire retardant. Tapi ketika saya matikan sumber api, contoh pemadam kebakaran datang dan mematikan sumber api, material tersebut justru yang membawa api. Nah, ini berarti salah. Material tersebut bukan material fire retardant sebenarnya, gitu. Karena dia membawa api dan menjalar ke lantai berikutnya atau menjalar ke tetangga. Gitu. Nah, 5 tes ini, contoh STMI 84 itu mengukur flame spread dan smoke emission, tapi dia nggak mengukur burning drop, safe extinguishing with system, ini contoh ya. Tapi kalau BS 8414 sama NFPA 285, dia tes nih flame spread. Tapi di sini dia ada tes smoke emission, safe extinguishing with system, tapi dia nggak tes droplet. Jadi akhirnya kami sarankan arsitek sama facade konsultan atau facade engineering itu tulislah tes itu minimal IN 13501 karena dia ada droplet test dan salah satu dari NFPA 285 atau BS 8414 karena ini otomatis memenuhi
5 kriteria dari tes metodologi untuk tes bangunan, menyatakan bahwa material tersebut material tahan api. Kita nggak, ini ada salah satu cara untuk mengecek, dan itu ada sertifikatnya. Setiap orang yang menggunakan melakukan setiap bahan bangunan, kalau udah tes, dia akan dapat sertifikat, dan sertifikat itu tidak selamanya, dia ada jangka waktu, biasa 2 tahun sampai 3 tahun, dan akan repeat tes lagi. Nah, itu bisa digunakan oleh owner atau arsitek sebagai guidance untuk menyatakan material itu fire retardant atau tidak, gitu Pak. Nah, ini saya tadi udah jelaskan sama. Terus saya coba jelaskan yang tadi saya ngomong, B, S1, D0 itu apa sih, istilah aneh banget gitu. Jadi B, A, A2, B, C, D, E, F itu adalah kategori material atau klasifikasi material. Kalau S1 dan D0, S itu adalah smoke emission. Kalau D adalah droplet. Jadi dropletnya harus no dripping atau 0. Kalau smoke emissionnya harusnya yang weak atau 1 gitu. Kalau 2 berarti dia masih ada smoke banyak. Kalau 3 berarti smoke-nya banyak sekali. Jadi kalau dalam satu ruangan, waktu tes itu, di tes itu dibakar dalam satu ruangan, nanti berapa banyak smoke di dalam ruangan tersebut gitu. Karena smoke itulah yang membunuh kita sebenarnya, bukan api kalau saat kebakaran. Karena kita jadi tidak bisa bernafas dan susah untuk keluar dari ruangan karena visual kita tertutup gitu Pak. Nah, ada juga beberapa brand bilang fire red. Fire red itu bukan fire retardant. Fire red ya ini fire red. A, B, C, D, E, F itu fire red. Gitu. Kalau fire retardant berarti material yang harusnya non combustible material yang udah masih biru ini. Ini baru fire retardant. Itu. Kalau yang di bawah sini itu bukan fire retardant material atau material yang combustible atau mudah terbakar. Itu. Ini pengetahuan tentang fire. Nah, ada bahasa B, B1, B2, B3. A2, A3 itu dapatnya dari DIN 4102 strip 1 classification atau fire retardant test dari Eropa. Itu namanya DIN. DIN ini kalau sebut B1 itu adalah masih masuk flammable fire resistant. Masih flammable. Wood, gypsum ya. Itu masih flammable. Tapi kalau A2 dan A1 baru masuk non flammable material. Jadi saya tidak sarankan gunakan nama B1 karena agak-agak dispute di sini gitu. Menggunakan standar apa B1-nya? Kalau benar-benar menggunakan standar DIN 4102 strip 1, maka harusnya di classification-nya A2. Gitu. Oke, itu kira-kira tentang tes fire. Nah, untuk pemasangan kita Alkobon selalu rekomend ada beberapa sistem, yaitu open joint system dan seal joint system. Seal joint system itu material masih menggunakan sealant pada saat joint-jointnya, atau open joint system, yaitu sama sekali tidak ada sealantnya. Jadi sudah bersih tanpa sealant. Gitu. Ini sistem open joint yang bisa saya tunjukkan. Salah satunya aja ya Pak. Masih banyak sekali sistem open joint di Alkobon. Jika ada dari teman-teman atau arsitek mau tahu lebih detail, saya bisa datang untuk jelaskan menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing gedung. Tapi untuk Alkobon kita sebenarnya rekomend sekali kalau bisa pakai open joint system karena lebih bersih, tidak mudah kotor. Tapi kalau memang terpaksa harus menggunakan sealant system kayak ini, maka kita sarankan sealant system itu menggunakan sistem sealant yang sudah non-staining sealant. Jadi ada beberapa tipe non-staining sealant yang sudah ada di pasaran dari merek-merek terkenal juga, ada banyak sekali. Itu bisa tanya ke kami, nanti kami akan rekomend mana kode-kode dari sealant yang cocok untuk ACP.
Jadi Alukobon bisa digunakan untuk gedung tinggi, untuk kondominium, untuk residensial, untuk rumah sakit, untuk airport, dan lain-lain ya Pak. Ini salah satu proyek di Indonesia, itu Verdi 2 apartemen, itu menggunakan Alukobon semua, full, satu gedung. Itu ada 43.900 meter persegi, menggunakan sistem tri-panel, warna sempen. Terus kita juga ada proyek di Pondok Indah Mall 3. Ini juga menggunakan Alukobon 34.700 meter persegi. Ini bentuknya kayak Star Trek nih, piring terbang nih. Bagus banget tapi desainnya. Warnanya pilihan khusus dari owner dan arsitek. Jadi itu kita matching color semuanya. Jadi nggak ada ditemukan di katalog kami. Jadi banyak dari customer Alukobon itu mereka maunya ya supaya gedungnya spesial, bisa dibikin khusus warnanya, bikin tekstur yang khusus supaya berbeda dengan orang lain. Ini Muhammadiyah University menggunakan stainless steel color, bentuknya kayak warnanya kayak warna stainless, jadi look like steel. Ini ada 18.000 meter persegi bungkus semua satu gedung. Ini mungkin sering lihat Pasar Minggu Hospital, itu RSUD Pasar Minggu, itu juga menggunakan Alukobon warna hijau. Terus mungkin KPK, Bapak juga tahu, ini sudah lama, dari tahun 2015 sampai hari ini warna merahnya tidak berubah. Jadi inilah kelebihan Alukobon, bahwa merah kita itu nggak berubah, nggak seperti merek-merek lain yang warnanya bisa berubah warna. Kita tetap warna merah putih, kita tetap terjaga gitu. Pak Henry, sambil saya izin tanya ya Pak, saya penasaran gitu kan, kalau ACP itu kan antara panel satu dengan panel yang lain itu pasti ada, bisa tadi sistem pemasangannya bisa yang menggunakan silan atau tidak ya Pak. Nah, standar dari Alukobon sendiri itu mungkin ini Pak Fibra dan Pak Arya juga bisa mengkomentari ya Pak. Biasanya ada arsitek atau desainer tuh pengennya tuh yang seamless gitu Pak Henry, gitu kan, yang kalau bisa nut silemnya itu tipis gitu. Nah kalau standar Alukobon sendiri itu berapa mili Pak biasanya Pak? Oke, seamless itu tergantung desain ya, tergantung desain. Kalau untuk seamless atau tidak itu tergantung desain. Tapi saran kami, kalau untuk outdoor kita harus tetap mempertimbangkan moist susut atau expansion gedung, dan gedung juga ada getaran. Gedung biarpun kelihatan kita nggak merasakan getarannya, sebenarnya ada getaran, ada gerak ya Pak ya, already ya, ada movement sebenarnya. Sebenarnya satu lagi juga mungkin Pak Bayu, itu kan sebenarnya kalau kita masang panel kan tetap pakai menggunakan manusia juga untuk masangnya, jadi harus ada tangannya yang masuk tuh jarinya, jadi nggak mungkin seamless sebenarnya. Jadi selama masih bisa di sekrup dari dalam, kita oke Pak. Masih ada jalur dari dalam untuk sekrup. Tapi mostly di gedung-gedung tinggi gitu ya, tidak ada jalur lagi untuk masuknya tangan atau sekrup atau bahkan obeng untuk nyekrup aja. Jadi mau memang harus dari depan gitu loh. Dari dalam nggak ada akses gitu. Jadi ya memang itu salah satunya. Ada sistem lain seperti sistem hanging. Kita ada sistem hanging supaya dia sistemnya di hang jadinya, bukan di sekrup, di hanging doang, jadi ceklok ada. Ada sistem kayak gitu supaya dia agak seamless. Tapi tetap kita jaga ada jarak Pak, supaya ada moist susut, pergerakan itu tetap kita harus jaga. Jadi nggak bisa benar-benar stick, kecuali interior. Kalau interior silakan, tidak terlalu banyak resiko di sana, tidak ada wind, tidak ada moist susut, tidak terlalu banyak. Juga hanya di interior, jadi bisa ditempel langsung juga nggak apa-apa kalau ACP sebenarnya, kalau di interior gitu Pak. Ya. Mungkin ini contoh di perforation bisa dibikin lubang-lubang, ditekuk, bikin modifikasi dari ACP, itu bisa dilakukan Pak. Ini contoh proyek di Banyan Tree Residency Thailand. Oke, kita juga bisa dibikin lubang-lubang di perforation seperti gambar ini, atau bikin wood look colors atau 3D image gitu Pak. Ini salah satu gedung di Raffles City, Hangzhou, China.
Itu dia bikin pin seperti sisik ular gitu atau sisik naga gitu pada gedung. Itu bisa juga menggunakan ACP Alcobon. Oke. Atau ini barusan di Jerman ada gedung yang dia mau kombinasi antara solar cell-nya untuk solar energy ya, solar cell gabung dengan ACP. Jadi kita bantu dia membentuk gedungnya, tapi supaya itunya sinar ininya, solarnya ini bisa sesuai dan menghadap langsung ke matahari. Itu bisa juga kita bantu buat bentuk-bentuknya. Ini kasino di Filipina menggunakan desain 3D model. Ini di Pakistan juga menggunakan 3D bentuk 3D dibentuk dari ACP. Jadi tekuk-tekuk itu jadi kayak origami kalau di ACP sebenarnya. Jadi bisa dibentuk seperti apapun yang diinginkan oleh arsitek sebenarnya. Jadi sangat fleksibel ACP itu. Dan material ini udah material lama sekali tapi tetap masih diminati karena mudah dipasang, ringan, bisa dibentuk seperti apapun yang diinginkan oleh arsitek. Nah ini sama ditekuk, dilobangin, dibikin 3D shaping gitu ya. Ini juga dibikin glossy sekali image-nya sehingga kayak cermin gedungnya, atau dibikin modifikasi untuk display show juga bisa. Wood look colors dibikin seakan-akan kayak kayu pada pakai ACP juga bisa juga seperti ini. Jadi desain dilekuk begini, atau untuk ceiling atau cantilever ceiling yang panjang dan tinggi. Kira-kira begitu Pak yang bisa saya presentasi untuk Alcobon. Jika ada pertanyaan dari teman-teman atau arsitek. Saya boleh menambahkan dulu Pak sebelum diskusi ya. Silakan Pak Boleh. Fitra. Iya, tadi referensi apa itu keren-keren gitu ya. Lalu dalam hal transformasi ke desain khususnya di Indonesia, tolong arsitek juga mempertimbangkan kontekstual ya. Itu gedung dibikin gitu, tapi kita apakah detail-detail itu nanti akan collect debu ya? Itu mungkin dibangun di Jerman, daerah bersih tanpa ini. Lalu kita bangun gedung di tengah Tanah Abang gitu ya. Ada gedung tinggi dengan detail-detail itu yang akan collect debu segala itu secara kontekstual. Kemudian tadi bentuk-bentuk yang ada second skin, ACP-nya bisa dilubangi, itu selalu punya prinsip range screen principle. Jadi di luar itu boleh tertembus air, tapi ada satu sistem lagi yang itu mencegah untuk terjadi kebocoran. Jadi kalau kita melihat desain-desainnya Zaha Hadid itu Haider Aliyev, panel-panel itu open joint itu di bawahnya itu ada suatu lapisan watertight itu. Mungkin Pak Henry juga bisa share itu project yang di Malaysia itu yang pakai open joint itu, tapi boleh. Di bawahnya itu watertightness system itu. Jadi itu Pak, kalau kita mendapatkan referensi seperti gambar di sini itu pertimbangkan nanti secara lokal itu apakah nanti ini akan banyak burung, sawang-sawang atau paling debu. Tapi nggak usah khawatir Pak. Sebenarnya yang saya tampilin sebenarnya juga banyak proyek-proyek di Asia Pak. Jadi sebenarnya dari sisi Alcobon kita juga bantuin namanya value added service. Jadi beberapa proyek ini sebenarnya kita produksi di pabrik Pak, bukan dilakukan oleh aplikator. Ya, jadi kita produksi, terus kita kirim ke Indonesia atau ke negara manapun. Ini contohnya di Thailand. Kita kirim ke Thailand, nanti mereka yang pasang aja. Ya. Gitu, nah, approach itu yang dijelaskan Pak. Nanti takutnya pakainya bukan Alcobon, gayanya pakai seperti ini. Kalau merek lain jangan coba-coba Pak. Nah, jangan. Makanya ini saya disclaimer ini hanya boleh dilakukan oleh profesional gitu. Iya, hanya profesional Pak. Hanya dari
profesional manufacturer yang bisa melakukannya. Jadi kalau yang seperti saya tunjukin kayak gini itu belum tentu dari brand lain bisa lakukan. Karena memang Alukobon itu punya satu material yang khusus sekali yang bisa ditekuk-tekuk tidak patah, dilobang-lobangin, itu digaransi tetap oleh Alukobon 20 tahun. Jadi tetap digaransi, itu yang berbeda sama merek lain, Pak. Dan kita bikinkan, ini sebenarnya desain ini, kalau saya cerita, desain ini itu dari Thailand, mereka kirim dulu desainnya ke kami. Nanti kita bikinkan bentuk-bentuknya, bikin satu mock-up kecil, kirim balik ke Thailand. Memang prosesnya lama sekali. Tapi itu benar-benar untuk mendapatkan hasil yang terbaik, gitu Pak. Jadi bukan sesimpel ya, ini gampang nih. Memang ada prosesnya, melibatkan fasa engineering dan fasa konsultan ya, itu bersama kami bersama dan developer dan semua arsitek dan konsultan Pak, gitu. Jadi Katalog Pro ini sekali lagi jadi alat bantu bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang varian spesifikasi, terutama tentang produk-produk material building. Jadi kita membagi menjadi 3 kategori pekerjaan konstruksi. Jadi ada kategori arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui kategori mungkin untuk fasad gitu ya. Jadi di sini kita bisa cari kategori fasad finishing dan akan terkumpul berbagai macam varian vendor-vendor material yang dikategorikan sebagai untuk kebutuhan fasad. Misalnya seperti Alukobon di sini, dan teman-teman juga bisa melihat informasi tentang Alukobon ini kantornya di mana, terus juga kontaknya ke siapa. Dan yang menarik lagi, kita bisa mengetahui varian produk-produk dari Alukobon seperti ini. Dan kalau misalnya memang ada beberapa produk yang kita ingin spesifikasikan, kita tinggal ambil datanya seperti kita belanja di online shop. Jadi nanti akan terbawa sampai dengan informasi spesifikasinya. Karena banyaknya permintaan dari pengguna kami, tidak hanya diinformasikan sebatas informasi spesifikasi material, tapi sampai dengan bagaimana cara mendapatkan materialnya. Katalog Pro sudah mempunyai sistemnya. Dan di sini mungkin untuk feature ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Di sini saya menjelaskan secara singkat apa itu fitur Katalog Pro, dan ini semoga menjadi platform yang bisa membantu Bapak Ibu semua yang ada di sini. Di sini fitur kami yaitu fitur promo dan review. Nah, apa itu fitur promo? Bapak Ibu juga di sini bisa mendapatkan produk-produk material building langsung dari prinsipalnya masing-masing. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena tentunya harga promo Bapak Ibu bisa mendapatkan produk ini secara langsung. Caranya mudah, Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, dilanjutkan mengisi alamat pengisian pengiriman, lalu melakukan pembayaran. Setelah itu produk-produk Bapak Ibu yang sudah dibeli langsung terkirim ke alamat Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah isi. Nah, apabila Bapak Ibu tidak menemui produk yang diinginkan di halaman promo, terus Bapak Ibu berada di Pulau Jawa dan Bapak Ibu juga kebutuhannya banyak, fitur RFQ ini memudahkan Bapak Ibu untuk memenuhi seluruh kegiatan atau kebutuhan di dalam proyek Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik fitur RFQ dan mengisi informasi yang telah kami sediakan. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi brand-brand yang ada di Katalog Pro. Tentunya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan produk Alukobon yang nanti kita dengar, yang nanti kita disampaikan oleh pihak Alukobon. Bapak Ibu juga bisa merequest produk Alukobon. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu tinggal klik atau ketik Alukobon seperti itu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa mention nama produknya, jumlahnya. Setelah itu Bapak Ibu juga bisa add row. Karena kenapa Bapak Ibu? Kami telah hadir 800 brand dari 20.000 produk. Tentunya di Katalog Pro sangat lengkap. Setelah itu Bapak Ibu tinggal send a review, maka kami akan membantu seluruh kebutuhan proyek Bapak Ibu, baik dari atap hingga lantai. Nah, tidak hanya fitur promo dan review, Bapak Ibu juga apabila ada mau berkomunikasi secara langsung dengan kami, Bapak Ibu tinggal klik fitur hotline kami, WhatsApp di sebelah kanan. Bapak Ibu bisa melakukan permintaan, penawaran maupun pertanyaan mengenai material building langsung kepada kami, dan kami siap membantu kebutuhan proyek Bapak Ibu. Demikian informasi yang ini yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu bisa save nomor WhatsApp di Katalog Pro yaitu 08222
000178 atau belanja produk langsung dengan fitur promo atau minta penawaran di fitur RFQ di platform kami di katalogpro.co.id. Terima kasih Mas Bayu, semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu yang ada di ini mengenai kebutuhan material building. Go Pro. Katalog Pro. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak hadir di sesi Thank you. series bersama Makasih. Alukobon di series Terima pertama hari kasih ini. semua yang datang. Ya, terima kasih juga. Dan jangan lupa mengikuti seri-seri selanjutnya. Saya tutup sesi fokus series bersama Alukobon hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.